Bagaimana seorang menjaga negaranya dengan menjaga nama baik dia, nama baik keluarganya, nama baik negaranya. Bagaimana dia melestarikan fasilitas yang ada. Dia menjaga agar jangan sampai terjadi kerusakan, pemberontakan, dan yang semisalnya. Pemimpin bagaimana setelah terpilih dimuliakan oleh masyarakatnya. Selalu didoakan dengan doa-doa yang baik. Selalu dilihat sisi positifnya. Dan kalau ada sisi negatif, maka didoakan agar dia bisa menyempurnakan kekurangan atau memperbaiki kesalahan. Begitu juga dengan kalau ada komponen masyarakat yang mungkin bentrok satu sama yang lain. Bagaimana kita hadir sebagai masyarakat untuk bisa menyatukan, bukan malah memperkeruh permasalahan. Dalilnya sangat jelas di dalam agama kita sebagai seorang muslim. Dimulai dari bagaimana orang-orang muslim punya peran besar dalam kemerdekaan negara kita ini. Semua itu karena mereka sangat faham kalau apa yang tadi kami sampaikan adalah bagian daripada agama Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sangat mulia. Man asbaha aminan fi sirbi. Siapa yang tiba di pagi hari dalam kondisi aman di negaranya, aman di tempat tinggalnya, mu'afan fi jasadi, sehat badannya, lahu atau indahu qutu yaumi, dia punya makanan untuk hari itu saja, faka'annama hizat lahu dunya bihazafiriha, maka seakan-akan seluruh dunia, seluruh kebutuhan dunia sudah berkumpul padanya. Dan hadis ini dihasankan oleh para ulama, diriwayatkan oleh Tirmidzi. Setiap hari, saudaraku seiman, kita selalu hidup di negara kita dalam kondisi aman. Kita tentram. Bisa dilihat bagaimana saudara kita di Palestina pada saat mereka dijajah. Dan kalau kita review kembali, bagaimana keadaan negara kita pada saat dijajah oleh Belanda, oleh Jepang dan Portugis di sebagian wilayah, bagaimana menderitanya kita pada saat itu. Susah sekali kita untuk beraktivitas seperti sekarang. Sekarang kita bisa buat program untuk keluarga kita, bisa buat program untuk pribadi, bisa buat program untuk kerja, bisa banyak sekali yang kita bisa lakukan, terlebih lagi didukung oleh pihak pemerintah kita. Ini satu hal yang sangat positif, yang harus kita sadari bersama-sama. Begitu juga kalau kita kembali kepada sabda Nabi Muhammad SAW, bagaimana beliau menunjukkan bahwa setiap muslim harusnya cinta dengan negaranya. Pada saat beliau diusir dari kota Mekah, waktu itu kota Mekah bukan dianggap kota sebenarnya, seperti negara sendiri. Beliau menghadap ke dinding Mekah, waktu mau pergi ke Madinah hijrah, setelah beliau bersabda, Ma atyabuki min baladin wa ahabbuki ilayya, walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu gairuki. Betapa indahnya engkau hai Mekah. Betapa aku sangat mencintai engkau hai Mekah. Sebagai tempat lahir, negara tempat beliau hidup. Kalau bukan karena kaumku mengusirku, maka aku tidak akan tinggal selain engkau. Orang-orang kita pun yang tinggal di luar negeri, saudaraku seiman, mereka, saya pun pernah tinggal 1 tahun lebih di Mesir, tahun 89 sampai tahun 90, waktu itu masih SMP. Dan tinggal juga di Madinah, di Saudi Arabia sekitar 7 tahun, dari SMA sampai S1. Selama apapun kita di luar sana, dan saya berapa kali diundang dakwah di beberapa negara di Eropa, di Amerika sama orang-orang kita, saya temukan hampir semua termasuk yang sudah dapat warga negara asing, tetap sangat mencintai negaranya. Nah, itu fitrah, itu alami, ada dalam diri manusia. Maka Islam memerintahkan itu dan secara alami juga ada. Makanya sangat konyol dan sangat aneh kalau ada orang justru merusak negaranya atau merusak-rusak nama baiknya, dan nama baik keluarganya, dan nama baik negaranya. Sedangkan menonton sepak bola saja, yang mungkin itu olahraga, kita bisa sportif, kalaupun kita kalah kita terima saja. Tetapi karena kita membawa bendera negara, kita akan lebih fanatik. Itu sangat normal sebenarnya. Tetapi tidak pada arah yang negatif tentunya. Dan Umar bin Khattab memiliki sebuah statement yang sangat menarik berhubungan dengan masalah ini. Dinukil oleh Syekh Ismail Haqqi Al-Hanafi dalam kitab beliau Ruhul Bayan di halaman 442. Kurang lebih terjemahannya beliau mengatakan, kalau bukan cinta terhadap negeri, tanah air, maka tentu negeri itu akan rusak. Maka negeri itu akan rusak. Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam sebuah riwayat, kalau beliau datang setelah hijrah ke Madinah, beliau pergi safar, peperangan, ataupun pergi perjalanan secara umum, kalau kembali ke kota Madinah dan melihat dinding-dinding Madinah,
Maka dinukil kisah. Dikatakan, "Idza qadimal Madinah fanadhara ila judratil Madinah awda'a rahilatah." Dalam riwayat Imam Bukhari, min hubbiha. Maksudnya, kalau Nabi SAW melihat dindingnya kota Madinah, setelah safar sekian waktu, maka beliau memicu kudanya, tunggangannya, lebih cepat lagi untuk menuju kepada kota Madinah karena sangat mencintainya. Kata Ibnu Hajar, rahimahullah, di dalam syarah Sahih Bukhari, hadis ini menunjukkan tentang keutamaan kota Madinah dan juga menunjukkan bagaimana bolehnya seorang muslim bahkan dianjurkan untuk mencintai negerinya. Muhammad Syakir memberikan sebuah statement yang menarik, salah satu ulama. Beliau mengatakan, "Iyyaka an tadhunna anna taqwa fis salati was siyami wa nahwaha minal ibadat." Jangan sampai engkau berpikir sebagai seorang muslim bahwasanya takwa kepada Allah itu, patuh kepada Allah hanya terdiri dari salat, puasa, dan juga ibadah-ibadah yang lain yang dikenal oleh kaum muslimin seperti zakat, haji, zikir, baca Quran dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan, "Inna taqwallahi tadkhulu fi kulli syai." Karena ketakwaan kepada Allah meliputi segala sesuatunya. Fattaqillaha fi ibadati maulak la tufarritu fiha. Maka yang paling pertama, jaga hubungan baikmu sama Sang Pencipta Allah. Jaga baik-baik ibadah dan hubungan baik dengannya. Wattaqillaha fi ikhwanika la tu'zi ahadan. Dan engkau harus bertakwa kepada Allah di saudara-saudaramu, sesama muslim atau sesama manusia. Jangan pernah engkau sakiti siapapun. Wattaqillaha fi baladik la takhunhu wa la tusallit alaihi adu. Dan bertakwalah kepada Allah terhadap negerimu. Jangan pernah engkau mengkhianatinya dan jangan engkau biarkan musuh datang untuk menguasainya. Wattaqillaha fi nafsik wa la tuhammil fi sihhatik. Dan engkau juga harus bertakwa kepada Allah dalam dirimu sendiri. Kamu harus memperhatikan kesehatanmu dan kebutuhan dirimu. Wala takhlut wala tukhallut bisu'il akhlaqil fadilah atau fadhiyah. Dan janganlah engkau berakhlak dengan akhlak yang buruk. Saudaraku seiman, dalam hal mensyukuri atau dalam hal menjaga negara kita, pemerintahan atau pemimpin dan juga bagaimana masyarakat agar bisa menjadi satu komponen yang baik, maka kita harus memperhatikan 3 poin. Saya ringkaskan di khutbah ini. Yang pertama, kita syukuri nikmat ini. Salah satu bentuk syukur adalah menjaga. Salah satu bentuk syukur menjaga. Saya yakin kalau Anda mensyukuri nikmat rumah yang Allah berikan sekarang, kos-kosan, kontrakan atau rumah, saya yakin Anda akan selalu merawat tempat itu. Kalau Anda mencintai dan bersyukur terhadap baju yang Allah berikan, Anda akan jaga baju tersebut. Semuanya seperti itu. Maka yang lebih besar adalah negara. Dan Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum dalam surah Ibrahim. Kalau kalian syukur, maka pasti aku akan tambah. Yang kedua, yang ini kita titik beratkan teman-teman sekalian, memuliakan dan juga mentaati pemimpin. Ini bagian yang wajib bagi setiap muslim. Bermula daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan taatlah pada pemimpin kalian. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, usikum bitaqwallahi azza wa jal was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara alaikum abd. Aku memerintahkan kalian, kata Nabi SAW, aku wasiatkan selalu bertakwa sama Allah, tunduk dan patuh pada Allah dimanapun dan kapanpun. Dan ingat, selalu mendengar dan patuh pada pemimpin kalian, walaupun pemimpin kalian adalah seorang hamba sahaya. Memang dalam Islam kita disuruh perintah patuh. Imam sholat, sebentar lagi kita sholat, ada imam kita insya Allah, semoga Allah jaga beliau, akan mengimami kita sholat. Kalau imam salah dalam gerakan saja, misal maaf, kita sholat duhur misalnya 4 rakaat, ternyata imamnya di tahiyat kedua dia lupa, di tahiyat pertama maaf, dia lupa tahiyat. Dia berdiri seakan-akan dia yakin dia sudah, atau dia masih di rakaat pertama misalnya. Makmum kita disunnahkan mengingatkan subhanallah.